Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tematika pada subtematika dan pembelajaran yang pertama. Apa saja menjadi pokok bahasan kita kali ini dia. Yang pertama bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai laporan hasil wawancara. Yang kedua IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang ketiga IPA KD 3.8 dan 4.8 mengenai pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut ya. Yang pertama latar belakang wawancara, maksud dan tujuan wawancara. Untuk yang kedua, yang ketiga topik wawancara, dan keempat waktu dan tempat wawancara. Kelima laporan hasil wawancara dan terakhir adalah kesimpulan. Seperti yang kita ketahui ya, wawancara itu adalah kegiatan untuk menggali informasi dari narasumber ya. Nanti dibuktikan dengan apa? Dengan laporan wawancara. Ada bagian-bagian dari laporan wawancara yang kalian perlu perhatikan ini ya. Nanti ada contoh juga bagaimana sih template atau format dari laporan wawancara. Saja ini ya penjelasannya ya, latar belakang meliputi alasan untuk mengapa kita melakukan wawancara. Ya, di pengulangan pada pembelajaran sebelumnya ya, pada tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Terus maksud dan tujuan adalah menuliskan maksud mengapa wawancara itu dilakukan. Selanjutnya adalah topik. Topik adalah tema ya atau eh, eh, dasar dari pemilihan suatu tema masalah ya. Terus waktu dan tempat adalah keterangan waktu dan tempat dari wawancara itu sendiri ya. Terus laporan hasil wawancara itu meliputi narasumber, wawancara, dan hasil wawancara. Biasanya ada ininya juga ya, transkrip atau teks percakapan. Terus hasil wawancara adalah ini ya, kalian simpulkan mulai awal sampai akhir ya. Kan simpulkan sih resum dari awal sampai akhir. Sedangkan kesimpulan adalah eh, kalian tarik dari hasil wawancara tadi secara umum, generalisasi hingga menjadi kesimpulan wawancara. Begitu ya. Nih, formatnya ya, bisa kalian perhatikan, perlu dicatat ya. Dan latar belakang, kenapa kok latar belakangnya? Karena membutuhkan data tentang pelestarian hewan langka ya. Terus maksud dan tujuannya untuk menggali informasi lebih lanjut tentang pelestarian hewan. Terus topik wawancara untuk melestarikan hewan yang hampir punah. Tahu ini bisa disingkat ya. Pelestarian hewan langka seperti itu boleh. Terus waktu dan tempat. Waktu tempat ya. Terus laporan hasil wawancara. Ini ya bisa diperhatikan sendiri ya. Di pause nanti videonya. Terus yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati. Ya, IPS ya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati itu ya seyogyanya manusia itu menggunakan hewan dan tumbuhan. Seperti ini contohnya ya. Tapi diambil daging dan susunya untuk dikonsumsi. Makhluk hidup itu kan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya yang diatur dalam apa? Hukum negara dan juga hukum agama ya. Dengan kita aktif merawat
hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kenapa? Karena kita turut membuat lingkungan itu menjadi lestari ya. Apa saja pemanfaatan dari sektor-sektor kehidupan manusia? Yang pertama adalah pertanian, yakni pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk bahan pangan. Jadi pertanian itu untuk menghasilkan pangan dari manusia. Seperti sistem apa? Ada dua ya kegiatan pertanian ini, dua sistem. Yang pertama sistem basah untuk padi dan sistem kering untuk jagung, ketela dan ubi. Seperti itu ya. Kegiatan yang menghasilkan pangan adalah pertanian ya. Terus perkebunan yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan komoditas perdagangan seperti teh, kopi, coklat, dan kelapa sawit. Perkebunan itu untuk diperdagangkan ya komoditasnya. Tuh. Yang ketiga adalah kehutanan, yakni pengelolaan untuk dimanfaatkan manusia, yakni hutan industri ya, seperti kayu, getah, dan obat-obatan serta madu. Ya, kok ada obat di hutan? Tuh, contoh seperti akar bajaka itu ya untuk obat kanker kan ada. Itu juga berasal dari hutan dan diambil dari hutan. Untuk itu perlu adanya peraturan khusus mengenai pemanfaatan hutan untuk diambil eh, komoditasnya ya. Selanjutnya adalah peternakan. Ada dua jenis ya peternakan itu ada pembudidayaan dan pengembangbiakan hewan. Untuk diambil manfaatnya ya tentunya. Peternakan itu ada tiga jenis ya, peternakan besar yakni memelihara sapi dan kerbau. Terus peternakan kecil meliputi peternakan kambing dan domba, serta peternakan unggas seperti ayam, itik, dan burung. Contohnya burung apa? Burung puyuh gitu ya, untuk diambil telurnya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah perikanan. Pengelolaan sumber daya alam hayati di bidang perikanan meliputi tangkap dan budidaya. Jadi ada dua ya, langsung ditangkap dari alam dan juga diambil yang kecil-kecil atau diambil yang besar untuk diambil yang kecil-kecil untuk dibesarkan. Kalau yang tangkap meliputi pemancingan, jala, dan juga jaring. Ya. Bahkan budidaya seperti ikan lele, ikan nila, bandeng, udang, dan lain sebagainya. Itu ya. Yang ketiga, IPA ya, pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita harus peduli ya terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Gimana caranya? Ya kita peduli, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Dengan cara apa? Memberikan nutrisi, menyirami kalau tumbuhan ya, memberikan makanan kalau hewan. Semuanya untuk apa? Keseimbangan ekosistem. Sehingga kita mendapatkan lingkungan yang lestari dan mendapatkan manfaat secara terus-menerus. Kita selayaknya haruslah ya menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan. Tidak boleh semena-mena diperlakukan ya, karena mereka juga makhluk hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Terus manfaat secara umum ya, manfaat yang didapat oleh manusia adalah pemenuhan kebutuhan melalui bahan pangan, pakaian, bangunan, obat, perabotan, dan lain sebagainya. Jadi di sini ya, tanpa hewan dan tumbuhan manusia itu mungkin nggak bisa hidup ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hewan dan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia ya, untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang
eh, membangun kelestarian hewan dan tumbuhan itu sendiri. Ya. Terus yang kedua adalah lingkungan asri dan sejuk untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Ini fungsi dari apa? Tumbuhan. Ya. Jadi pohon-pohon atau tanaman-tanaman lain dengan semena-mena ditebang ya karena tumbuhan-tumbuhan tersebut bermanfaat bagi manusia. Terus yang ketiga sarana hobi dan hiburan. Sekarang ini sudah marak ya komunitas-komunitas pecinta reptil, pecinta ikan, atau pecinta-pecinta tanaman hias itu sudah bermunculan. Selain menghasilkan uang ya, bisa kan menghasilkan uang. Yang paling penting adalah menghibur ya, menghasilkan apa? Kesenangan dan rasa puas untuk memiliki hewan dan tumbuhan tersebut ya. Terus bagaimana sikap kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama tidak berburu dan menebang sembarangan. Apalagi di lingkungan kita ya, di Dusun Krapiak Rejo itu banyak yang namanya pengrajin mebel. Lah itu harus tidak sembarangan dalam memperoleh kayunya. Harus kayu yang berizin ya. Terus dua, merawat tumbuhan dan hewan peliharaan dengan kasih sayang. Ya, penting sekali. Hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Mereka juga perlu diberi kasih sayang. Yang ketiga masih berkaitan dengan yang nomor satu tadi ya, tebang pilih. Tebang pilih itu yang sekiranya tidak berdampak sistemik pohonnya apabila ditebang. Jadi bisa ditebang. Dan segera diganti ya. Setelah ditebang diganti. Minimal satu pohon, 3 atau 5 bibit pohon atau benih pohon lain yang ditanam. Gitu ya. Terus peremajaan, ya ini penggantian tanaman yang sudah tidak produktif. Biasanya adalah di perkebunan itu ya kan sudah tua pohonnya, tidak berbuahnya sudah sedikit dan kecil-kecil itu boleh diganti oleh tanaman yang lebih produktif ya. Terus penghijauan, terutama di ini ya, di Kota Pasuruan itu kan panas. Mungkin kalian bisa usul ke Bapak Wali Kota untuk menambah titik-titik hijau di Pasuruan agar udara menjadi lebih sejuk. Terus menggunakan tiruan hewan dan tumbuhan. Ini biasanya untuk hiasan ya. Daripada mendapatkan hewan dan tumbuhan yang nantinya akan merusak lingkungan, sebaiknya kita menggunakan bahan-bahan tiruan dari plastik gitu ya. Bisa dibentuk jadi tumbuhan ya, mungkin jadi wajahnya hewan gitu ya untuk pajangan. Sama-sama kok, sama-sama bagusnya, tapi dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Terus yang ketujuh ini juga sangat penting ya, melaporkan jika ada tindakan mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Segera melapor, baik di polisi, kepolisian atau BKSDA itu bisa ya. Untuk apa? Kita melapor agar kelestarian hewan itu tidak terganggu oleh orang-orang yang jahat. Mungkin seperti itu pembelajaran kita hari ini berakhir di sini ya. Apabila ada pertanyaan langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.